Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tambang batu alam galian C Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon longsor yang menyebabkan 7 orang tewas dan 6 orang luka-luka. Ketujuh orang yang tewas akibat tertimbun longsor ini sudah dibawa ke RSUD Arjawinangun. Sementara ke-6 korban luka-luka juga sudah dievakuasi dibawa ke RS Sumber Hurip. Dan kita bergabung dengan Muhammad Syahri Romdon di Cirebon. Arai? Ya, baik Ivo. Ya, bagaimana proses evakuasi di sana? Dan bagaimana dengan jumlah korban saat ini? Apakah bertambah dari korban yang tadi informasi yang kami dapatkan 7 orang tewas dan 6 orang luka-luka, Arai? Ya, baik Ivo di studio dan juga saudara, memang proses evakuasi tim gabungan dari Polresta Cirebon, SAR, PBD dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon masih terus dilakukan. Informasi yang pertama kami terima ada 4 orang yang meninggal dunia, ternyata terus bertambah seiring dengan proses evakuasi yang terus dilakukan. Ada 3 jenazah yang juga ditemukan tepatnya di rimbunan yang berdekatan dengan ekskavator yang saat ini sedang terus dilakukan pencarian. 3 tersebut juga telah diidentifikasi oleh tim DVI, maksud kami tim Inavis dari Polresta Cirebon untuk memastikan nama dan identitas korban yang tertimbun. Selain itu, dari dari SAR kantor Cirebon, Syarif menyampaikan kepada kami bahwa diprediksi ada 10 orang lebih yang masih tertimbun. Mereka tersebar di 3 ekskavator yang tertimbun. Artinya letaknya diperkirakan tidak berjauhan dari 3 buah alat berat yang saat ini sedang dilakukan pencarian. Proses evakuasi bersama petugas-petugas terkait juga masih terus dilakukan, mengingat saat ini masih terus dipertebal proses jumlah atau personel yang diterjunkan oleh Polresta Cirebon. Bila sebelumnya kami melihat jarak pembatas pengamanan itu masih berkisar sekitar 30 meter, saat ini sudah cukup menjauh, mencapai lebih dari 50 meter atau sekitar 100 meter, di mana petugas terus menyisir dari sisi bagian utara sampai ke sisi bagian barat yang menjadi bentangan saat terjadinya longsor ini. Sebagai informasi, Ivo, kejadian longsor ini terjadi sekitar pukul 11 siang tadi, di mana titik lokasi longsor itu berada di blok blok Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Ketinggiannya pun cukup tinggi, ada di sekitar lebih dari 20 meter dari saat ini saya melaporkan Anda. Saat ini saya berada di bagian atas sehingga akhirnya lokasi proses pencarian sangat terlihat jelas dari sini. Namun kami masih belum mendapatkan informasi rinci baik dari petugas kepolisian yakni Polresta Cirebon dan juga SAR berapa jumlah korban yang memang betul-betul dipastikan tertimbun dalam peristiwa ini. Karena mereka juga masih melakukan penelusuran dan tentunya mencari tahu siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya atas peristiwa kejadian ini. Polresta Cirebon masih berfokus kepada penyisiran penyebaran petugas untuk menyisir jumlah korban yang dinyatakan tertimbun dalam kejadian ini. SAR dari kantor Cirebon juga sudah diterjunkan, berikut juga dengan beberapa peralatan yang digunakan untuk mengingat lokasi ini cukup sulit untuk dikerjakan secara manual sehingga masih sangat membutuhkan peralatan untuk mengangkut alat-alat berat atau mengangkut bebatuan yang menjadi material galian ini. Ivo. Baik, Arai, tadi Anda mengatakan bahwa 3 jenazah baru saja ditemukan di dekat alat berat saat ini yang diterjunkan ke sana. Artinya apakah ini menambah jumlah korban tewas atau kami konfirmasi sekali lagi, Arai?
Saat ini 7 orang tewas akibat longsor tambang galian ini. Betul, betul Ivo. 7 orang tewas yang dapat kami sampaikan kepada Anda berdasarkan dari keterangan dan yang berwenang ini dari Syarif, petugas SAR Cirebon yang menyatakan sebelumnya 4 di awal. Kemudian juga kami melihat secara langsung adanya korban yang ditemukan berjumlah 3 orang sehingga kami pastikan saat ini ada 7 orang yang dinyatakan sudah meninggal dunia. Adapun jalur evakuasi yang digunakan oleh tim petugas itu hanya di titik ini, artinya bisa dipastikan tidak ada jalur lain untuk membawa para korban yang dinyatakan tertimbun dan mengakibatkan adanya simpang siur data. Maksud kami dengan adanya kami berada di jalur utama ini, kami bisa menghitung dan memantau secara langsung berapa jumlah yang betul-betul dibawa dievakuasi, baik itu korban meninggal dunia maupun korban yang dinyatakan luka-luka. Adapun korban yang dinyatakan luka-luka sebelumnya memang ada 2 orang, katakan Syarif, kemudian berkembang menjadi 5 atau 6 orang yang semuanya itu dibawa ke Rumah Sakit Sumber Hurib, Kecamatan Sumber, di mana lokasi rumah sakit ini sangat berdekatan dengan Kecamatan Duku Puntang. Sementara 7 korban yang meninggal dunia dievakuasi ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Ivo. Adakah informasi terbaru dengan korban luka-luka? Kalau tadi kami mendapat informasi ada 6 korban luka-luka yang sudah dibawa atau dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Hurib. Kalau saat ini adakah penambahan jumlah korban luka, Arai? Belum ada informasi penambahan korban luka, mengingat korban luka ini pertama kali dievakuasi dan itu kasat mata, artinya dari reruntuhan itu mereka yang berada di sekitar lokasi, sehingga akhirnya para pemerintah dan juga petugas yang datang ke lokasi lebih awal itu berusaha untuk mengevakuasi mereka yang masih bernyawa atau mengalami luka-luka ke rumah sakit terdekat. Sementara yang meninggal dunia dan ditemukan awal sekali ketahuan itu adalah 4 orang. Di mana 4 orang ini kalau kata Syarif tadi kami dengar, 2 orang itu berada di dalam dari ekskavator. Artinya tidak berjauhan dari ekskavator dan 2 orang itu di luar ekskavator. Yang dimungkinkan mereka juga ikut tertimpa dari material itu namun berusaha untuk melarikan diri sehingga akhirnya 4 orang yang ditemukan di awal itu dinyatakan meninggal dunia. Ivo. Baik Arai, tadi Anda mengatakan diprediksi masih ada 10 orang yang tertimbun dan belum bisa dievakuasi. Apakah prediksi 10 orang yang masih tertimbun ini dan masih dicari ini berdasarkan laporan orang hilang dari warga setempat atau pekerja setempat? Tentu saat ini kami masih berusaha untuk mencari tahu apakah pihak kepolisian atau tim gabungan akan melakukan sebuah posko pencarian orang atau orang hilang. Namun sampai saat ini kami masih memantau di lokasi, belum ada satu titik yang dinyatakan atau dijadikan untuk posko penanganan. Di mana biasanya di posko tersebut terdapat rincian berapa orang yang dinyatakan hilang atau berapa warga sekitar yang memang mereka bekerja dalam aktivitas galian C ini dan belum ditemukan keberadaannya. Kami masih belum dapat informasi tersebut. Artinya posko tersebut masih belum juga kami dapati di lokasi ini, sehingga informasi secara rinci berapa orang atau berapa warga yang bekerja di lokasi yang ditemukan sudah meninggal dunia, yang ditemukan atau yang sudah ditemukan masih dalam kondisi bernyawa atau sakit, dan juga yang masih belum dapat ditemukan atau hilang juga masih belum dapat kami informasikan kepada Anda, Ivo, tentunya karena pihak berwenang pun masih berfokus bagian atas untuk mengevakuasi dan informasi tentang posko pencarian tentunya sangat dibutuhkan kepada kita untuk dapat menyampaikan kepada publik secara luas. Ivo. Tadi Arai Anda mengatakan bahwa jarak pengamanan saat ini bergeser ya. Jadi 50 betul, sampai betul. 100 meter petugas menyingkir dari tepi dinding longsor. Apakah ini menghambat proses evakuasi yang sedang berjalan sekarang, Arai? Sebetulnya proses evakuasi sejak terjadi
pada sekitar pukul 11 siang tadi itu masih terus berlanjut dan belum dihentikan sampai saat ini. Hanya saja peristiwa ini menyita perhatian publik karena seperti kita ketahui bahwa peristiwa longsornya Gunung Kuda tidak kali terjadi saat ini, melainkan beberapa kali terjadi, baik yang menimbulkan korban jiwa maupun yang tidak menimbulkan korban jiwa. Artinya peristiwa longsor ketika terjadi terus menjadi perhatian dan kali ini pada saat terdapat korban jiwa sehingga akhirnya banyak warga sekitar berduyun-duyun ke lokasi sekitar. Sehingga akhirnya pihak kepolisian yang telah menerjunkan beberapa personel meminta warga untuk menjauh dari titik lokasi mengingat proses evakuasi masih terus berlangsung. Dan ketika pengurugan atau pencarian dengan menyisir dari beberapa bebatuan tersebut, itu kembali terjadi reruntuhan dari material-material yang sudah berada di bawah. Yang itu mengkhawatirkan apabila terjadi, terjadi korban atau dampak negatif lainnya. Sehingga akhirnya petugas kepolisian yang tadinya membuat garis pembatas 50 meter sekarang melebihi dari 100 meter ini dimungkinkan atau ini dilakukan untuk menghindari adanya korban berikutnya. Bila saat ini saya melaporkan kepada Anda, Pak Ivo, ada sekitar 3 ekskavator yang tampaknya sudah mulai kelihatan secara jelas. Yang dinyatakan sebelumnya tertimbun sekarang sudah mulai berangsur terlihat jelas dan akan ditarik oleh para petugas. Di titik inilah proses pencarian akan difokuskan mengingat diprediksi pada saat terjadinya longsoran masih terdapat banyak petugas, masih terdapat banyak warga yang bekerja untuk menambang bebatuan ini. Sehingga akhirnya para petugas SAR tadi menyampaikan kepada kami, titik fokus pencarian diletakkan atau difokuskan pada titik-titik penemuan bangkai atau ekskavator tersebut. Sehingga dimungkinkan tidak berjauhan dari sekitar wilayah tersebut, warga yang dinyatakan dan diprediksi masih tertimbun itu dapat segera ditemukan.